Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pembahasan soal SDA yang paket 1 kemarin. Sekarang Bapak akan teruskan untuk membahas soal yang nomor 6 sampai dengan soal yang nomor 10. Oke, perhatikan di layar kalian sudah muncul soal yang nomor 6, ataupun mungkin kalau jika kalian sudah mendapat bukunya, bisa kalian buka buku LKS tentang prediksi soal USDA nya. Oke, mari kita bahas untuk yang soal nomor 6. Ya, ini soal tentang perbandingan. Dengan 10 pekerja selama 16 hari, sebuah perusahaan dapat menghasilkan 8.000 batako. Berapa banyak batako yang dihasilkan oleh 24 pekerja selama 5 hari? Oke, baiklah. Untuk menjawab ini kita harus konsen ke perbandingan senilai ya. Ada 3 variabel, yaitu variabel pekerja, ada variabel hari, dan juga ada variabel batako. Nah, untuk menjawab berapa sih banyak batako yang dihasilkan oleh 24 pekerja selama 5 hari ya. Nah, kita selesaikan dulu salah satu. Kita cari dulu, samakan salah satu dulu variabel. Bagaimana jika dikerjakan oleh 10 orang pekerja ya. Ini kan pertanyaannya. Oleh 10 orang pekerja dalam waktu 5 hari ini menghasilkan berapa batako? Itu dulu kita cari. Artinya apa? Kita menyamakan dulu variabelnya ini. Variabel ini kita samakan. Karena jumlahnya sudah sama, bisa kita coret ya. Tinggal kita fokus ke jika ada 16 hari menghasilkan 8.000 batako, maka kalau 5 hari ada berapa batako? Gitu kan? Ini perbandingan nilai. Ya sudah, ini simpel saja. Berarti kan 16/5 ya toh? 16/5 ya. 16/5 sama dengan 8.000 per X. Nah, 8.000 per X. Nah, kita cari dulu dengan 10 pekerja 5 hari ada berapa batako yang dihasilkan. Nah, kita cek dulu ini. Nah, kita sekalikan silang. 5 dikalikan 8.000 ini ya, dibagi dengan 16. Ya, dibagi dengan 16. Maka ketemu 2.500 batako. Jadi, dengan 10 pekerja selama 5 hari itu menghasilkan 2.500 batako. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, dengan 10 pekerja dengan 5 hari, selama 5 hari itu menghasilkan 2.500 batako. Nah, sekarang bagaimana dengan 24 pekerja selama 5 hari ini menghasilkan berapa batako? Paham sampai sini ya? Nah, di sini saya menghilangkan lagi variabel hari. Karena satuannya sudah sama, 5 bisa kita coret dulu. Nah, kita fokus ke 10 pekerja dapat menghasilkan 2.500 batako. Nah, kalau 24 bekerja itu ada berapa batako? Kan gitu toh. Berarti ini kan berarti 10 per 24 ya, per 24 sama dengan 2.500 per X. Gitu ya. 2.500 per X. Maka didapat X-nya ini dia. Kita sama seperti kalikan silang tadi, yaitu 2.500 dikali 24 dibagi dengan 10. Alhasil ketemu
6.000 batako. Jadi banyak batako yang dihasilkan oleh 24 pekerja selama 5 hari adalah 6.000 batako. Jawabannya adalah yang A. Oke. Kemudian lanjut ke yang nomor 7. Nah, ini seorang pedagang membeli barang dengan harga 450.000 dan biaya perjalanannya 50.000. Kemudian barang tersebut dijual dengan memperoleh untung 15%. Berapa harga jual barang tersebut? Nah, di sini yang namanya harga jual itu adalah modal awal ditambah dengan besarnya untung. Ya, itu kalau kita mau mencari harga jual. Intinya modalnya berapa ditambah untungnya berapa, nah ketemu itulah harga jual. Nah, di sini berapa modal awalnya? Kita lihat baik-baik. Modal awalnya pertama adalah dia harga belinya itu berapa, ya, plus ditambah biaya perjalanan. Nah, itu kan modal juga. Ya. Jadi modal awalnya berapa? 500.000. Nah, sekarang kita cari dulu besarnya untung itu berapa. Kalau persentase untungnya 15%, maka besarnya untung itu adalah persentase untungnya dikali dengan modal awal. Artinya 15%, ya, 15% dikali dengan modal awal total berapa tadi? 500.000. Berarti 15% kali 500.000 ketemu besarnya untung 75.000. Nah, maka harga jualnya berapa? Harga jual adalah modal awal ditambah besarnya untung. Modal awal berapa tadi? 500.000 ditambah dengan besarnya untung adalah 75.000. Maka harga jualnya sebesar 575.000. Jawabannya adalah yang D. Ini sangat gampang sekali ya, nomor 7. Lanjut di nomor 8. Nah, ini butuh pemahaman yang lebih luas. Besar sudut nomor 1 adalah 95 derajat dan besar sudut nomor 3 adalah 15 derajat. Ditanya besar sudut nomor 2. Nah, di sini kalian harus paham dulu tentang konsep dua garis sejajar, ya, yang dipotong garis lain. Ini akan membentuk suatu garis sudut-sudut tertentu. Masih ingat dengan sudut sehadap, sudut dalam berseberangan, sudut bertolak belakang, sudut luar berseberangan, dalam sepihak sama luar sepihak. Nah, itu dikaitkan di soal ini. Kita lihat yang diketahui adalah sudut nomor 1. Ini sudah ada sudutnya. Dan sudut nomor 3. Yang ditanya sudut nomor 2. Ya, ini ditanyakan berapa. Nah, kita lihat dulu sekarang, ya. Sudut nomor 1 itu, ya, dalam berseberangan dengan sudut nomor 5. Itu artinya sudut dalam berseberangan itu artinya besar sudutnya sama, yang artinya besar sudut nomor 1 dan besar sudut nomor 5 itu besarnya sama, yaitu berapa? 95, ya. 95. Ini berarti besarnya 95. Oke. Nah, sekarang kita lihat sudut nomor 3, sudut nomor 5, dan sudut nomor 6 ini bentuk suatu segitiga. Ya, segitiga. Ini bentuk suatu segitiga. Ingat berapa jumlah total sudut dalam segitiga? Ya, jumlah sudut total dalam segitiga adalah 180, yang artinya sudut nomor 5 ditambah sudut nomor 3 ditambah dengan sudut nomor 6 ini harus ketemu 180 derajat. Nah, sudut nomor 5 berapa tadi? Sudut nomor 5 itu sama dengan sudut nomor 1, yaitu 95. Sudut nomor 3 ini sudah diketahui adalah 15, dan sudut nomor 6, nah ini belum kita ketahui. Nah, di sini kita cari dulu sudut nomor 6 berapa. Ya, jadi sudut nomor 5, 95, ditambah sudut nomor 3, 15, ditambah sudut nomor 6, ini harus ketemu 180. Maka besar sudut nomor 6 adalah 180 dikurangi 95 tambah 15. Alhasil
Sudut nomor 6 ketemu besarnya 70 derajat. Nah, Pak, nah nomor 2-nya gimana? Kita lihat dulu. Sudut nomor 6 dan sudut nomor 2 ini adalah sudut yang saling berpelurus. Lihat nih ya. Berpelurus. Nih, berpelurus. Sudut nomor 2 dan sudut nomor 6 ini saling berpelurus. Artinya apa? Jika kedua sudut ini ditambahkan, maka akan ketemu 180 derajat. Jadi kalau sudut nomor 6 ditambah dengan sudut nomor 2 itu harus ketemu 180. Nah, tadi kita sudah nyari sudut nomor 6. Besarnya berapa sudut nomor 6? Yaitu 70 ditambah dengan sudut nomor 2 yang kita tanyakan itu harus ketemu 180. Maka sudut nomor 2 nya adalah 180 dikurangi 70 derajat, yaitu besar sudut nomor 6 tadi. Maka ketemu sudut nomor 2 adalah 110 derajat 110 derajat. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut ke yang nomor 9. Suku ke-45 dari barisan bilangan 7, 15, 23 dan 31. Nah, di sini harus ingat dulu rumus suku ke N yaitu UN. Ya. UN itu rumusnya gimana? Baris aritmatika yaitu A, ya. A yaitu suku pertama ditambah ya N min 1, berarti banyaknya suku ini N dikurangi 1 ya dikali dengan selisihnya, selisih atau beda antar suku. Kita lihat dulu sekarang A nya berapa. Lihat di sini, ini berarti A nya sama dengan 7. N nya berapa? N itu banyaknya suku yang ditanyakan. Berapa N nya? Berarti N adalah 45. Terus bedanya berapa? Selisih antar suku ini berapa? 15 ke 7 berapa nih? 8. 15 ke 23 selisihnya berapa? Juga sama, 8. Berarti bedanya 8. Maka suku ke-45 atau U45 ya. Suku ke-45 sama dengan A nya berapa? Ini tadi A ya. Ini A. Ini adalah beda ya. B ini beda. Oke. A nya berapa? 7 ya toh. Ditambah N min 1. N nya berapa? Ini tadi N ya. N yang ditanyakan banyak suku. Ini berarti 45 dikurangi 1 itu ya dikali dengan 8. Oke, maka ketemu sama dengan 7 ditambah berapa itu? 44 dikali 8 tambah 44 dikali 8. Nah, di sini jangan ditambahkan dulu, ini salah, tapi kalikan dulu. 7 kali 4 7 itu ya, maaf. Ini 7 ya, 7 ditambah dengan 44 kali 8 itu berapa? Hitung dulu. Jangan ditambah dulu ya. Kebanyakan kalian banyaknya salahnya ditambah dulu baru dikalikan. Ya. Ditambah 44 kali 8. 8 kali 4 32. 8 kali 4 32 tambah 3 berarti 352. 352. Nah, ini baru 352 ditambah 7 sama dengan 3 5 2
Jawabannya adalah yang C. Simple ya. Oke, nomor 9 selesai. Kita lanjut di nomor 10. Nah, perhatikan baik-baik nomor 10. Diketahui titik A adalah negatif 2,2. Nah, kita buat dulu nih garisnya. Yuk, kita buat garis. Paling enak tuh sini aja deh. Nah, ini dia. Yuk, kita buat garis. Ya. Diagram kartesius. Negatif 2,2. Ya, kita lihat tengah-tengah di sini. Ya, kita cek berarti kita ambil titik negatif 2,2. Kalau ini negatif 1 berarti ini negatif 2, ini 1, 2, 3, 4 ya. Berarti kalau ke atas ini berarti 1, 2, 3, 4. Ke bawah juga sama nih, berarti ke bawah tuh negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Oke, kita masukkan sekarang. Diketahui titik A itu negatif 2,2. Kita lihat sumbu absis X-nya adalah di negatif 2. Ini sumbu X ya. Sumbu X negatif 2. Nah, ini dia di sini titiknya. Negatif 2,2 berarti dia ke titik X-nya. Ya. Negatif 2,2 berarti di sini nih. Ya, ini titiknya. Ini titik A. Titik A. Ya. Ini titik A. Oke. Titik B di mana? Titik B di 0,4. Oh, ini 0. Berarti ini 1, ini 2, ini 3. Nah, di sini ini titik B. Berarti ini titik B. C di mana? C di 4,4. C di 4,4. Di sini ya, titik C. Di 4,4. Nah, maka agar ABCD ini berupa jajar genjang, koordinat titik dia di mana? Kita lihat nih, jarak antara A sama B ada berapa? Ada 1, 2. Berarti antara jarak titik C ke D juga harus ada 2. 1, 2. Ini dia, berarti di 2, koma berapa? Oh, ini ternyata. Ini berapa nih? Berarti di 2,2. Nah, kalau kita hubungkan maka dia akan menjadi jajar genjang. Maaf, garisnya jelek banget ya. Maklum karena ini manual. Oke, berarti titik D ada di 2,2. Jawabannya adalah yang A. Oke, sekian dulu dari Bapak. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Nanti kita bahas bersama-sama. Lanjut di pertemuan selanjutnya kita bahas dari nomor 11 sampai dengan 15. Tetap di channel Zahra gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.